Ibu sambung untuk anak sang CEO. Bagian 3, Keluarga Keiza. Keiza Marsaputri, seorang gadis yang baru menginjak 20 tahun. Seorang mahasiswi universitas terkenal. Gadis periang dan memiliki 3 orang teman, salah satu di antaranya adalah laki-laki. Keiza maupun ketiga temannya itu, selalu terlihat kompak. Untuk yang laki-laki, tentu saja dituntut untuk mengikuti kekompakan ketiga gadis yang selama ini sudah menjadi temannya semenjak duduk di bangku sekolah dasar. Keiza terlahir dari keluarga yang berkecukupan, ayahnya mempunyai supermarket yang cukup terkenal di kotanya. Sedangkan sang ibu telah meninggal ketika dia baru saja menginjak sekolah menengah pertama. Keiza juga memiliki seorang kakak laki-laki, yang bernama Aris Atmaja Pratama dan bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan besar. Hal itu menjadi suatu keberuntungan untuknya. Selain itu, Aris juga bisa membantu sang ayah untuk memperbesar usaha keluarganya. Rudy adalah ayah dari Keiza. Duda beranak 2 itu tidak ingin menikah lagi. Rudy lebih memilih untuk membesarkan kedua anaknya, dan mengurus usahanya. Dia tidak ingin memiliki istri lagi, baginya almarhum istrinya adalah segalanya. Jadi, setelah istrinya meninggal pun, tidak ada pikiran Rudy untuk menikah lagi. "Kamu habis dari mana?" tanya Rudy yang baru saja melihat putrinya mengantri di mesin kasir. "Ayah, aku sedang membeli beberapa keperluan. Kebetulan kebutuhanku sudah pada habis," jawab Ki. "Apakah kakakmu sudah pulang?" "Sepertinya belum. Tapi gak tahu juga." "Iya. Aku belum pulang ke rumah, jadi belum tahu apakah Kak Aris sudah pulang atau belum," jawab Ki sambil menyimpan barang belanjaannya di meja kasir. Rudy tersenyum melihat putrinya yang sedang berbelanja dan akan membayar. Ki maupun Aris tidak pernah melupakan kewajibannya untuk membayar belanjaan yang dia bawa, meskipun mereka berbelanja di tempat miliknya. "Anak yang baik, seharusnya kamu belanja dengan uangmu sendiri. Jadi, kayak kakak kamu," ucap Rudy dengan terkekeh. "Ayah, Kak Aris sudah bekerja dan memiliki uang sendiri. Sedangkan aku masih kuliah, tapi nanti jika aku memiliki pekerjaan, aku juga akan belanja dengan uang hasil keringatku juga," sahut Ki sambil cemberut. "Hei, tersenyumlah. Ayah hanya bercanda, lagian semua yang ayah miliki juga milik kamu juga. Ini semua milik kamu dengan kakak kamu," ucap Rudy. "Doakan aku supaya cepat lulus, aku juga bisa bekerja dan memiliki uang sendiri. Aku akan memperbesar toko ayah ini, aku juga akan membuka cabang di mana-mana. Semoga apa yang kamu impikan semuanya tercapai, ayah hanya bisa memberikan doa terbaik untuk kamu." Ki tersenyum, setelah selesai membayar, Ki langsung pamit untuk pulang. Ki sangat ingin mandi, karena memang seharian beraktivitas di kampus membuat badannya sangat lengket. "Kok baru pulang, Dek?" tanya Aris yang kebetulan sudah pulang. "Kakak udah pulang. Aku kira lembur lagi kayak biasanya." "Masa lembur terus? Kalau kerjaan udah beres mah, ya pulang aja. Ngapain lama-lama di kantor, males ah," jawab Aris sekenanya. "Gak boleh gitu, Kak. Lagian banyak orang yang mau bekerja di tempat kerja kakak sekarang. Banyak orang yang mengincar jabatan kakak juga, jadi bersyukur aja," ucap Ki yang sok bijak. "Bukannya gak bersyukur, tapi malas banget. Sekarang bos kami itu galak, dan bertambah galak. Entahlah, semua juga pada ngeluh. Kerjaan yang kita kerjakan juga, kadang semua salah di mata dia. Kami para karyawan jadi bingung. Padahal kami semua bekerja dengan sangat maksimal, tetap aja selalu ada yang salah. Dikoreksi beberapa puluh kali, baru benar. Capek banget, Dek," keluh Aris. Baru kali ini Ki mendengar kakaknya mengeluh seperti itu, biasanya Aris selalu menikmati pekerjaannya tanpa adanya keluhan.
Entah kenapa, sekarang, Aris malah mengeluh. Mungkin bosnya kakak sedang ada masalah, jadi seperti itu. Berpikir saja dengan positif kak, jangan negatif. Sedangkan di tempat lain, Deno sedang menyelidiki siapa orang yang bermaksud jahat dan ingin menculik anaknya. Deno meminta Nando, asisten pribadinya untuk menyelidiki semuanya. Raka terlihat sangat ketakutan dan dia juga tidak ingin kalau kejadian itu terulang lagi. Raka, maafin Papa. Papa tidak tahu kalau Raka tidak ada di samping Papa. Papa tadi sedang menerima telepon dari Om Nando. Maafin Papa. Ucap Deno sambil memeluk Raka dalam gendongannya. Aku tidak takut kok, lagian aku juga sudah besar jadi tidak takut. Jawab Raka, namun terlihat memang Raka ketakutan. Raka berkata seperti itu supaya Deno tidak merasa bersalah. Iya kamu sudah besar, Papa juga tahu itu. Tapi lain kali jangan menjauh dari Papa, apalagi jika Papa sedang menerima telepon. Kamu bilang dulu pada Papa, kamu paham jagoan. Raka mengangguk dan sedikit mengulas senyum. Aku paham, Papa. Maaf. Jawab Raka. Ya sudah, kamu langsung istirahat. Besok kamu harus sekolah, besok Papa juga akan anterin kamu ke sekolah. Ucap Deno. Ah iya satu lagi, besok kalau Papa atau Om Nando belum datang menjemput, kamu jangan kemana-mana dan jangan pulang dulu. Paham. Raka mengangguk dan langsung turun dari gendongan Deno. Raka masuk ke kamarnya. Siapa yang berniat jahat padaku? Aku harus lebih waspada lagi sekarang, jangan sampai ada yang ingin mencelakai putraku. Aku tidak akan memaafkan siapa saja yang berniat jahat pada keluargaku, apalagi menyakiti anakku. Gumam Deno dengan mengepalkan tangannya. Deno masuk ke kamarnya, dia langsung menghubungi kembali Nando. Deno ingin menanyakan apakah dia sudah ada di mall tersebut atau belum. Beruntung Nando yang selalu sigap, dan tak pernah menunggu perintah kedua kali. Nando langsung menuju tempat yang telah Deno katakan. Nando juga langsung meminta rekaman CCTV sekitar di mana tadi Deno dan Raka berada. Memang terlihat Raka berjalan sendiri dan memilih beberapa kemeja untuk Deno. Nando langsung meminta rekaman CCTV tersebut dan langsung mengirimkannya pada Deno. Setelah itu, Nando langsung meminta bantuan anak buahnya mencari orang yang berada di dalam rekaman CCTV itu. Semoga semuanya bisa tertangkap, supaya Tuan Deno merasa tenang dan lega. Ucap Nando saat berada di dalam mobil. Kabar tentang Raka hampir diculik telah sampai pada Mama Mirna ibu dari Deno. Mendengar kabar itu Ibu Mirna langsung pergi ke kantor Deno. Menanyakan kejadian yang sebenarnya. Deno, apa yang telah terjadi? Kenapa cucuku sampai mau hampir diculik? Tanya Mirna. Kemarin malam memang itu aku yang salah, Bu. Semalam aku sedang bertelpon dengan Nando, dan aku tidak tahu kalau Raka tidak ada di sampingku. Beruntung ada seseorang yang telah menolongnya. Jika tidak, mungkin Raka sudah dibawa oleh mereka. Kamu harus memberikan Raka seorang pengasuh. Atau kamu biarkan Raka bersama dengan Mama, dan Mama juga akan menjaga Raka dan tidak akan sibuk dengan yang lain. Aku tidak ingin berjauhan dengan putraku, Ma. Aku sudah kehilangan Risa dan sekarang aku tidak ingin berjauhan dari Raka. Hanya Raka yang bisa mengobati rasa rinduku ketika aku merindukan Risa. Jawab Deno. Mama mengerti, tapi jika kamu sibuk, Raka tidak akan ada yang memperhatikan. Kalian hanya tinggal di rumah berdua, apakah kamu bisa selalu menemaninya? Walaupun di rumah ada ART, tapi mereka juga punya pekerjaan masing-masing. Kecuali jika kamu memberikan Raka seorang pengasuh, maka Raka tidak akan sendirian dan kesepian. Sang mama sangat kasihan pada cucunya, Raka memang selalu sendiri jika sudah berada di rumah.
Deno tidak membiarkan Raka bermalam di rumah oma dan opanya. Menurutnya jika Raka tidak bersamanya, sama saja dia kehilangan anaknya. Walaupun dia tahu jika anaknya sedang bersama dengan oma dan opanya. Baiklah, aku akan mencari seseorang yang bisa menemani Raka. Tapi nanti, aku tidak ingin asal pilih dan akhirnya aku salah. Aku mau pengasuh Raka yang benar-benar bisa diandalkan. Pagi ini terlihat sangat mendung, pagi yang selalu cerah tapi tidak untuk pagi ini. Awan yang biru berubah menjadi awan hitam. Dan perlahan hujan turun, sampai akhirnya semua orang yang akan beraktivitas pagi itu terhambat karena cuaca yang sedang hujan. Tak beda dengan yang lain, Ki pun sekarang sedang melihat hujan yang turun dari langit. Seolah sedang menunggu hujan reda, entah sedang menghitung seberapa banyak air hujan yang turun. Kenapa sih? Hujan kalau cuma diliatin gitu gak bakalan berhenti. Hujan juga gak akan malu dan pergi gitu aja kalau kamu liatin, dek. Ledek Aris yang tengah bersiap dan memakai sepatunya. Masa pagi-pagi udah hujan aja sih, Kak? Mana ada kelas pagi lagi sekarang? Kelas dimulai 30 menit lagi, jadi gak semangat buat kuliah. Ki cemberut dan pandangan masih tetap setia pada air hujan. Jangan gitu, hujan itu berkah. Siapa tahu dengan turunnya hujan bisa memberi kamu kebahagiaan. Kalau urusan kampus, kamu bisa ikut kakak sekalian. Ayo. Ajak Aris yang telah selesai dan bersiap untuk pergi. Ki menghembuskan nafasnya perlahan. Baiklah, aku ikut bareng kakak aja. Nanti pulangnya aku minta Alek buat anterin deh. Ucap Ki sambil menggendong tasnya. Pulang sendiri, dek. Jangan nyusahin Alek terus, kasihan banget dia. Gak apa-apa kak, dia tuh paling senang kalau nganterin aku pulang. Jawab Ki dengan terkekeh. Dia itu kayak suka sama kamu, dek. Gak mungkin kak, kita itu cuma temenan. Ya, semoga aja apa yang kakak lihat salah. Kakak sebagai laki-laki melihatnya begitu, dia suka sama kamu. Udah ah, berangkat ayo kak. Jangan ngomongin si Alek, suka kepedean dia kalau diomongin. Sahut Ki sambil tertawa. Akhirnya kedua kakak beradik itu pergi berangkat, namun sebelum pergi, seperti biasa mereka akan berpamitan pada sang ayah. Setelah berpamitan, mereka langsung berangkat. Kalau biasanya Ki akan mengendarai motor Hello Kitty-nya, namun karena hujan yang cukup deras, akhirnya Ki mau diantar oleh Aris. Jarak kampus dan rumah Ki hanya 15 menit, dan tak lama akhirnya mereka sampai depan gerbang kampus. Ki langsung berpamitan dan segera turun, entah kebetulan atau memang sudah berjodoh, tepat di depan gerbang datanglah mobil Alek yang akan melintas. Woi, masuk jangan hujanan. Teriak Alek di dalam mobil. Tanpa menunggu disuruh 2 kali, Ki langsung masuk mobil Alek. Diantarin Kak Aris? Tanya Alek. Iya, tadi kebetulan Kak Aris belum berangkat. Jadi ikut deh, hujan gak? Berhenti-berhenti. Bawa si Kitty jadi males. Jawab Ki. Mereka berdua langsung keluar dari mobil ketika Alek sudah memarkirkan mobilnya. Alek maupun Keiza memang sudah sangat dekat, jadi siapa saja yang melihat sudah tahu kalau mereka adalah sahabat. Wah, berangkat bareng nih. Ledek Rizka sahabat Ki dan Alek. Apaan? Barengan di depan gerbang juga. Daripada kehujanan, mending ikut aja. Kan lumayan gak basah nih baju. Jawab Ki sambil duduk di hadapan Alek. Tumben sekali. Lagian kali-kali kamu jemput kita-kita kali. Ucap Nadia. Iya, bisa kali kamu jemput kita bertiga. Kata Rizka yang ikut menimpali perkataan Nadia. Sorry, aku bukan supir kalian. Jadi, belajarlah mandiri. Lihat nih sohib kita. Tunjuk Alek pada Ki. Dia mandiri dan selalu bisa berangkat sendiri,
ya walaupun barusan diantar Kak Aris sih. Celetuk Alek dengan tatapan yang tak biasa. Diantar Kak Aris, Ki? Tanya Rizka dengan semangat. Iya, itu juga terpaksa. Kalau gak hujan mah, gak bakalan minta dianterin Kak Aris. Jawab Keisa. Dijemput lagi dong sama Kak Aris. Rizka kembali bertanya. Gak, aku minta anterin diantara kalian 3. Atau kita ke kafe dulu juga boleh kayaknya, nongkrong bentar. Ngilangin stres, sebentar lagi kita magang. Ucap Ki. Oh iya, magang di tempat papa aku aja. Ajak Alek. Lah, emang boleh? Tanya Nadia. Boleh aja sih, kalau mau aku nanti bilang sama papa. Gimana? Tanya Alek pada semua temannya. Boleh sih, tapi aku lihat nanti aja deh. Jawab Ki. Ye, ditawarin yang gampang nanti malah minta yang susah. Gak ngerti aku sama kamu, Ki. Sahut Rizka. Aku tuh lebih suka tantangan, gak mau yang gampang-gampang. Ucap Ki dengan sombongnya. Terserah. Jawab Rizka dan Nadia secara bersamaan.